Bisa ceritakan mengenai suka duka dalam perjalanan ini? Kalau dalam perjalanan mungkin karena saya enjoy walking, saya senang jalan kaki. Jadi saya coba untuk keep my spirit high when I walking. I mean, so I don't really feel ada dukanya sebenarnya jalan, tetapi lebih ke arah sebelum jalan, waktu persiapan, preparing, and then it's to me it's very hard to convince people. The thing is, saya melihat because this is a friendship walk, maksudnya dan saya poinnya adalah begini, this is not a one man job. It needs a lot of people untuk kita sama-sama lakukan gitu, dan that's the thing. It's really hard to convince people. Yang kadang-kadang well, if they don't really they don't really agree, if they don't support, it's okay. But sometimes you meet people, they don't just nggak cuma ini aja, nggak cuma nggak agree, tetapi doing something yang kadang-kadang seolah-olah ingin ini berhenti gitu misalnya. Iya. Tadi Saudara Herman pernah katakan ada satu motivasi slogan yang akan membangunkan niat untuk tetap berjalan. Slogannya ingat gak? Oh ya, ya. Sebenarnya ini saya belajar dari kehidupan ayah saya. This is a life lesson that I learned from my dad, which is the true measure of a person's richness is not how much he or she can keep, but how much he or she can give. That's the slogan. I mean, that's the what I learned from my dad's life. He passed away last year. And then I learned from his life. Saudara Herman katakan ayahnya meninggal 24 jam setelah selesai graduate. Yeah, that's another life lesson from him that I learned. He's really dia gitu concerned about education. And then last year he passed away on November 9, 2007. The day before, he was, just 24 hours before he graduated. He sebelumnya. 1 hari sebelumnya dia lulus gitu. Jadi selesai studi. Jadi it's artinya sampai masa tuanya, sampai akhir hidupnya, dia keinginan untuk terus belajar itu begitu mendorong beliau ya, dan itu yang ini. Jadi sebabnya salah satu yang jadi motivasi, ada satu quotation yang cukup bagus dari Leonardo da Vinci. Dia bilang let me try to remember because it's a long sentence. Okay, this is it. Obstacles cannot crush me. Every obstacle yields to stern resolve. He who is fixed to star does not change his mind. Terima kasih. Saudara Herman, keluarganya ada berapa? Saya keluarga, istri, dan saya punya anak 1, tetapi ada 5 anak angkat, jadi totalnya 6. Selama perjalanan ini, apakah Saudara Herman mengalami turun badan atau? Oh ya, itu pasti. Cuma khusus untuk West Coast ini saya sengaja menambah body weight with fat, because sekarang kondisinya mulai dingin ya. Yes. Mulai dingin, jadi itu kemarin 1 minggu dari Sacramento begitu sampai di San Francisco, saya tahu I lose some weight and then start feeling a little bit cold, Iya. Gitu. Dan sekarang hari Sabtu, nanti hari Senin rencananya bagaimana? Rencana hari Senin saya akan start dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco.
Saya kemarin kontak dengan orang dari, maksudnya staff dari KJRI San Francisco. Beliau katakan bahwa ada beberapa orang yang akan hadir dan kemungkinan juga akan dilepas oleh Bapak Konjen. Iya, oke. Apakah akan dilepas dari Wisma, konsulat di Columbus, right? Kemungkinan besar di Iya. situ. Iya, kemungkinan besar Oke. di situ. Ada apa lagi yang sudah Herman akan pesan untuk semua warga Indonesia di Amerika? Untuk warga negara Indonesia di Amerika? Yes. Oh, oke. I think yang ingin saya sampaikan adalah mari kita sama-sama bersatu untuk kembali membangun Indonesia, karena Indonesia membutuhkan. Karena apalagi masyarakat Indonesia yang ada di luar, khususnya yang ada di Amerika, punya banyak artinya information is a treasure. Gitu. And then access, you have network here, and then we can, kita bisa sama-sama gitu untuk membangun Indonesia, khususnya dalam hal ini membangun masa depan lewat pendidikan generasi muda di Indonesia. Pertanyaan yang terakhir, Saudara Herman katakan akan mengirim buku ke Indonesia. Bagaimana kelancaran untuk pengeluaran buku di Indonesia? Dalam hal ini saya sempat memang berbincang-bincang tentang hal itu, karena ada banyaknya informasi, dan khususnya lewat buku-buku yang bisa dikirim ke Indonesia. Saya akan coba untuk membantu. Saya dalam hal ini saya tidak bisa katakan bahwa itu pasti berhasil 100%, tetapi mengingat ini adalah untuk pendidikan generasi muda, saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk itu bisa dilaksanakan dengan baik, tentunya dengan bantuan kerjasama dari pihak-pihak lain, dan salah satunya dalam hal ini tentunya dari pihak media, juga untuk membantu transparansi bagaimana pendistribusian dan penyalurannya juga gitu. Apakah Saudara Herman akan melakukan pemilihan umum tahun 2009 selama dalam perjalanan ini? Oh iya, pasti. Tahun 2009 akan berada di Indonesia. Saya belum tahu nanti ada di mana, tetapi saya pasti akan ikut. Okay. Karena itu adalah sebagai tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia. Oke, terima kasih Saudara Herman.